warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfana Dwi Ariska dari kelas Sosiologi 2018A. Saya NIM 180405641010. Berikut saya akan menjelaskan mengenai kasus yang saya angkat, yaitu relasi kuasa orang tua dalam menentukan karir anaknya dengan menggunakan pengkajian teori dari Michael Foucault, relasi kuasa. Relasi kuasa. Menurut Michael Foucault, kekuasaan lebih kepada individu dan lingkup yang paling kecil, karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan perhubungan sosial. Kekuasaan beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapapun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, dan lembaga-lembaga. Sifatnya bukan represif, melainkan menormalisasikan susunan-susunan masyarakat. Kemudian kekuasaan menurut Foucault menentukan susunan aturan-aturan hubungan-hubungan tersebut dari dalam, jadi bukan dari luar. Kemudian bagi Foucault, kekuasaan teraktualisasi melalui pengetahuan, dan pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Oleh karenanya, pengetahuan diproduksi dan direproduksi sebagai basis kekuasaan. Menurut jurnal yang saya baca dari Syafiuddin tahun 2018. Jadi sedikit mengingat kembali bahwa menurut Foucault ini memiliki konsep kekuasaan yang berbeda dengan yang selama ini kita tahu, bahwa kekuasaan itu sifatnya karena struktur, karena ada kekuatan tertentu, misalkan dari negara dan rakyat. Tetapi dalam pemikiran Foucault ini, kekuasaan itu dimiliki oleh setiap individu. Jadi setiap individu berpotensi menguasai orang lain atau satu sama lain, karena kekuasaan itu bermodalkan pengetahuan, sehingga dalam setiap pengetahuan itu berpotensi untuk terjadinya kuasa, dan sebaliknya setiap dalam kekuasaan itu terdapat pengetahuan yang mempengaruhinya. Kemudian saya mengangkat dari fenomena yang akan saya kaji itu adalah berawal dari beberapa orang teman dekat saya juga merasa salah jurusan karena jurusan yang dijalaninya merupakan pilihan orang tua. Orang tua yang menuntut anak-anaknya untuk mencapai suatu capaian tertentu, utamanya pada jurusan kuliah dan karir selepas lulus. Jadi memang ada beberapa orang-orang terdekat atau teman-teman saya yang saya temui, mereka memilih jurusan tersebut bukan benar-benar dari diri mereka sendiri, melainkan disuruh oleh orang tuanya. Kemudian dewasa ini mencari pekerjaan itu memang sulit. Setiap tahunnya saja puluhan ribu sarjana berebut untuk mendapatkan tempat di dunia kerja profesional. Belum lagi dengan mereka yang lulusan SMA, SMK maupun SD dan seterusnya. Dari keresahan tersebut, memang banyak orang tua yang kemudian mengarahkan anak-anaknya untuk menekuni jurusan tertentu. Muaranya agar mendapatkan pekerjaan yang bonafit, maupun setidaknya dapat bekerja sesuai bidang setelah wisuda. Jadi memang orang tua ini istilahnya sudah men-setting anak-anaknya nanti harus di jurusan apa supaya nanti bisa berkarir di dunia apa, seperti itu. Misalkan dari contoh nyatanya adalah ada teman saya yang memang sama orang tuanya disuruh untuk masuk ke jurusan pendidikan, karena memang dari latar belakang orang tuanya itu dari pendidikan. Kemudian orang tuanya melihat bahwa menjadi PNS, menjadi guru itu adalah sesuatu yang ada keuntungannya, sehingga orang tuanya menginginkan karir anaknya yang stabil dengan menjadi PNS. Meskipun secara pribadi teman saya itu menginginkan untuk menjadi di jurusan komunikasi karena dia punya skill tertentu dan kemampuan yang mendukung juga untuk bisa masuk ke komunikasi.
Terjadinya relasi kuasa. Orang tua dianggap memiliki pengetahuan yang lebih daripada anaknya. Mereka berpengalaman dalam hidup sehingga pengetahuannya lebih diperhitungkan untuk mengambil andil dalam memutuskan karir anaknya. Ini memang sering terjadi bahwa orang tua itu karena lahir dulu punya pengalaman lebih, pengetahuan lebih, sehingga anak mengikuti pengetahuan yang dimiliki oleh orang tuanya. Karena kembali lagi relasi kuasa dari Foucault itu dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian, orang tua merasa memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan ke mana anaknya harus berkarir, didukung dengan pengetahuan yang dimilikinya. Hampir sama dengan poin pertama, karena orang tua ini ada beban tanggung jawab tersendiri untuk anak-anaknya, sehingga mereka menginginkan untuk anak-anaknya dapat berkarir dengan baik, mendapatkan pekerjaan yang jelas dan berpenghasilan tetap. Sehingga mungkin misalnya dalam kasus anak harus menjadi PNS, itu karena memang orang tua sudah memiliki pengetahuan bahwa menjadi PNS dan pengalaman menjadi PNS itu dapat membantu dan meringankan hidup. Kemudian orang tua hanya mereproduksi apa yang telah terjadi dengannya di masa lalu. Bisa jadi dahulu orang tuanya juga melakukan hal yang sama dan dianggap berhasil, sehingga direproduksi kembali untuk anak-anaknya. Jadi ibaratnya ini adalah sesuatu yang terulang kembali, bahwa dahulu orang tua atau kakek nenek tersebut melakukan hal yang sama kepada orang tua, sehingga orang tua mereproduksi kembali dan diberikan itu kepada anak-anaknya. Kemudian yang poin keempat adalah anak sebenarnya memiliki kesempatan untuk menolak, tetapi mereka memilih menerima, sebab terdapat rasa hormat yang dapat mengesampingkan pengetahuan yang dimilikinya. Dirinya lebih memilih menjadi anak berbakti meskipun jurusan dan karir tersebut bukan pilihan utamanya. Kesimpulannya adalah fenomena salah jurusan dan penentuan karir oleh orang tua suatu produksi dan reproduksi dari kekuasaan. Kuasa dari orang tua tersebut bukan semata karena posisi saja, melainkan juga pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Anak juga mengambil peran dengan menerima dan tidak menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Karena bagi anak terdapat struktur diskursif yang apabila mereka menuruti akan membuat orang tuanya bangga dan bahagia. Dengan membuat orang tuanya demikian, dirinya merasa mampu menjadi lebih baik. Jadi memang terkadang itu tidak selalu karena orang tuanya punya pengetahuan yang lebih dibandingkan anak, karena anak pun juga memiliki pengetahuan. Tetapi karena pengetahuan anak juga memiliki pengetahuan, tetapi memang anak menginginkan pengetahuan yang lain. Dia merasa bahwa dengan dia menjadi anak yang baik, maka dia merasa lebih berbangga diri. Karena itu sebenarnya relasi kuasa antara orang tua dan anak itu bisa terjadi karena dua hal, memang diproduksi secara sengaja oleh orang tua, ataupun memang karena sebenarnya orang tua itu pun juga terkena dampak dari asuhan orang tuanya yang dahulu, seperti itu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.